Waalaikum tahiyatan islamiyatan sajidatan ja'alil jinan wa tahiyatan fiha salam salamun qawlan min rabbir rahim salamun ala man ittaba'al huda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la adullukum ala syai'in fa idza fa'altum tahabbtum afsus salam bainakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wa qad ja'ala dunya darul imtihanat wa tajribat liyamtahina bihal makhluqat fi hadhihi al-kainat al-mawjudat wa huwa alladzi amara al-mu'minina bi-ittihad wa nahahum an tafarruqi wa tanazzuh. Wa sholatu wa salamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama adalah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa gantungan, menciptakan manusia berpasang-pasangan, menciptakan manusia sebagai khalifatul alam, yang mana yang tidak lain tidak bukan adalah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga karena Allah bukan karena Allah niscaya mata ini tidak akan bisa melihat. Karena kalau bukan karena Allah niscaya telinga ini tidak bisa mendengar. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah niscaya mulut ini tidak bisa mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Maka tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Apa dalilnya? Ada yang hafal dalilnya? Apa? Bagus. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang mana apabila kalian mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Kalau kalian mengkufuri, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Kita harus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Maka tema yang akan Bapak sampaikan di sini adalah berkaitan tentang bersyukur. Maka kita selalu bersyukur. Banyak orang yang tidak mau bersyukur, ya, padahal dia itu mulai berumur, kulitnya juga lentur, pandangannya kabur, makanannya hanya tinggal bubur. Akhirnya Allah masukkan ke dalam liang bubur dalam keadaan bubur. Mau jadi gitu. Nah, kita harus selalu bersyukur. Ya. Lebih sulit bersyukur atau bersabar? Lebih sulit bersyukur. Karena tanpa kita sadari dalam detik ini kita belum bersyukur kepada Allah. Siapa hari ini yang bersyukur? Belum kan? Bersyukur itu lebih berat ketimbang bersabar. Karena segala kenikmatan yang Allah berikan luar biasa. Rezeki itu nikmat yang paling rendah. Paling besar itu apa? Uang itu paling rendah. Yang paling besar contohnya adalah kesehatan. Banyak di luar sana orang yang sakit-sakitan, ya, pengen sembuh susah, ya, harus habis berjuta-juta. Maka dengan mensyukuri kepada Allah, dengan tidak hanya mengucapkan dalam mulut, dengan tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, akan tetapi juga dengan apa? Dengan mengerjakan segala hal-hal yang baik yang menimbulkan bahwasanya kita apa? Bisa mengamalkan kesyukuran itu dengan baik. Contohnya apa? Ketika diberi kesehatan, maka apa yang harus kita lakukan ketika Allah memberi kesehatan? Yaitu dengan beribadah kepada Allah. Banyak orang di sana pengen sholat, pengen ke masjid sulit. Karena apa? Karena nggak punya kaki. Pengen pergi ke masjid sulit karena apa? Jauh masjidnya. Kita masjidnya dekat, punya kaki, punya tangan, tapi sulit pergi ke masjid. Kurang mensyukuri. Maka ketika dalam keadaan sehat, maka gemblenglah ibadahmu agar benar-benar kali itu bisa ibadah dengan khusyuk. Banyak orang yang tidak bisa sholat dengan keadaan sempurna.
imam yang bijaksana, adil kepada rakyatnya, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mana telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam. Iya. Ketika Rasulullah dicabut nyawanya oleh Allah, yang beliau ingat siapa? Istrinya bukan, Nah, jabatannya bukan, nah, dan juga anaknya bukan, nah, keluarganya. nah. Tetapi yang beliau ingat dalam hatinya, dalam dirinya ketika ini dicabut nyawanya siapa? Umatnya. Ummati, ummati, ummati. Kaifa halu ummati ba'da. Bagaimana keadaan umatku setelah aku mati? Masih mengingatkan umatnya. Tidak memikirkan rezekinya. Nanti siapa yang mendapatkan warisannya? Tidak ada mikirkan. Tapi siapa yang akan menjadi nabi setelahnya? Tidak ada. Rasulullah berpikir seperti itu. Bagaimana istri-istrinya? Bagaimana anak-anaknya? Tidak berpikir. Tapi dia ingat dalam pikirannya adalah umat. Rela mengorbankan jiwa dan raganya demi menegakkan ajaran agama Islam. Bertumpah darah mengikuti beberapa peperangan merasakan luka sini demi menjunjung tinggi ukhuwah Islami. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah, ketika diperjuangkan agama Islam, maka kita harus mensyukurinya. Ya, bersyukur tidak hanya ketika kalian mendapat suatu kenikmatan. Ketika dikasih musibah, itu adalah merupakan kesyukuran yang luar biasa juga. Ya, musibah, maka ada dalam Al-Quran itu mengatakan asa an-tuhibbu syai'an, bisa jadi yang kamu cintai itu hal yang tidak baik untuk kamu. Bisa jadi yang tidak kamu sukai itu adalah hal yang baik untuk kamu. Kita sekarang ditempa belajar, kita sekarang berjuang. Walaupun kita sekarang dalam keadaan tidak kaya, tidak banyak uang, ya, kita tidak mendapatkan berbagai macam perhiasan, akan tetapi kita masih bisa napas, masih bisa bercengkrama dengan keluarga, diberi kesehatan. Banyak orang kaya tapi sakit-sakitan, itu lebih sakit daripada orang miskin tapi sehat. Maka kalian harus bersyukur kepada Allah, karena hidup di dunia ini hidup hanya sekali hiduplah yang berarti. Paham semuanya ya? Bersyukur dan bersyukur. Maka ada tuh contohnya dalam Al-Quran. Ada sebuah kaum di mana kaum tersebut ketika itu diberi kenikmatan tapi mengukurinya. Apa dalilnya? Masalah tadi bukan itu apa? Ada yang tahu? Wadarabullahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa'adaqallahu libasal birri wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah berikan rezeki yang luar biasa, Allah berikan harta yang luar biasa, tetapi mereka mengukurinya dan tidak mensyukurinya. Akhirnya Allah membalikkan fakta, membalikkan keadaan mereka dengan apa? Dibalaskan cuti dengan keadaan yang lapar, danau yang kering, hartanya hilang, mereka dalam keadaan yang sangat miris. Maka jangan sampai kita diberi cobaan oleh Allah yang seperti itu. Ya. Maka ketika diberi cobaan oleh Allah, salah satunya adalah apa? Kita introspeksi diri. Bersyukur Allah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.